Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak Bapak Dr. Andus Muhrin MPhil dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Di sini kami para pemakalah akan menjelaskan materi tentang macam-macam akhlak tercela. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Yunus. Yang kedua, saudara Muhammad Wahfianur. Dan yang ketiga, Rian Alfianur. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang agama. Karena pada dasarnya, agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan. Akhlak tercela juga merupakan sifat perilaku yang akan membuat orang lain tidak akan senang dengan perilaku atau sifat demikian karena mempunyai tabiat atau akhlak yang buruk. Allah dan Rasul-Nya pun membenci akhlak tercela. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Rian Alfianur. B. Pembagian akhlak tercela. 1. Sifat ananiyah atau sifat egois. Sifat ananiyah ini biasa disebut egoistis, yaitu sikap hidup yang terlalu mementingkan diri sendiri, bahkan jika perlu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu sifat gedap atau sifat marah. Sifat gedap atau sifat marah adalah emosi akibat kekesalan pada seseorang. Sifat pemarah memang sudah menjadi watak manusia pada umumnya. Namun sifat buruk tersebut haruslah dikekang sebisa mungkin dengan sedikit demi sedikit belajar untuk sabar dan pemaaf. Yang ketiga, sifat hasad atau sifat iri dengki. Sifat dengki adalah perasaan tidak senang atas nikmat yang diterima oleh orang lain, berkeinginan agar nikmat itu hilang dan merasa senang jika orang lain mendapatkan musibah. Yang keempat yaitu sifat ghibah. Sifat ghibah adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang dia benci jika pembicaraan tersebut sampai dan didengar olehnya. Yang kelima yaitu sifat namimah atau sifat adu domba. Sifat namimah atau sifat mengadu domba ini merupakan dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. C. Sebab-sebab kemerosotan akhlak. Beberapa sebab kemerosotan akhlak ialah: yang pertama yaitu lemahnya iman. Lemahnya iman merupakan pertanda dari kerendahan dan rusaknya moral. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan akan memberikan dampak yang sangat kuat bagi perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu maksiat. Di antara akhlak rendah yang diakibatkan oleh kemaksiatan adalah berupa hilangnya cemburu dan rasa malu, lalu disusul dengan berbagai perbuatan keji dan buruk lainnya. Yang keempat yaitu yang terakhir, ada sebagian orang yang memang memiliki tabiat atau watak asli yang buruk, rendah, suka iri dan dengki terhadap orang lain, dan tabiat ini lebih mendominasi pada diri orang tersebut. Selanjutnya D. Akibat dari akhlak tercela. Di antara akibat perbuatan tercela seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim ialah: yang pertama, terhalangnya ilmu agama karena ilmu. Yang kedua, terhalangnya rezeki. Yang ketiga, perasaan alienasi pada diri si pendosa yang tiada tandingannya dan tiada terasa kelezatan. Yang keempat, kegelapan yang dialami oleh tukang maksiat di dalam hatinya. Yang kelima, terhalangnya ketaatan. Yang keenam, memperpendek umur dan menghapus keberkahannya. Yang ketujuh, maksiat akan melahirkan maksiat lain lagi. Yang kedelapan, orang yang melakukan dosa akan terus berjalan ke dalam dosanya. Yang kesembilan, kemaksiatan menyebabkan kehinaan. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, kemaksiatan akan merusak akal. Selanjutnya yang C. Cara menghindari akhlak tercela.
Yang pertama, sabar. Kesabaran manusia dalam menghadapi tantangan hidup akan menguatkan jiwa dan meningkatkan ketangguhan mental. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan bersabar dan bersyukur, perilaku akhlak tercela dapat dihindarkan dengan menjalankan kewajiban manusia kepada Allah dengan baik dan benar. Yang ketiga, berilmu dan berakal. Dalam menghindari segala tindakan atau akhlak tercela, diperlukan adanya ilmu dan akal. Islam mewajibkan kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Dan yang terakhir, keempat, istiqomah. Istiqomah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala setelah manusia menerima karunia hidayah. Tentu dengan dilatih terlebih dahulu agar kita bisa mengistiqomahkan segala upaya kita untuk menghindar dari akhlak tercela. Ya, sekian sudah presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.